Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersih Mantara. Nama saya Muhammad Nafis Rizik. Nama saya Najib Akbar Pamungkas. Saya Muktika Arkananta Wirakusuma. Nama saya Evan Christoph Lamheng Supit. Jadi pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang proyek yang telah dibuat oleh saya dan kelompok saya yang berjudul Analisis Keuangan dan Strategi Nilai dari Perusahaan PT Bluebird Tbk. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu PT Bluebird Tbk. Jadi, PT Bluebird Tbk ini merupakan bagian dari PT Bluebird Group, yaitu sebuah perusahaan induk yang melayani kebutuhan transportasi mulai dari taksi, kontainer, alat berat hingga logistik, yang dimulai pada tahun 1965 sebagai Chandra Taksi. Nah, bedanya perusahaan Bluebird Tbk dan Bluebird Group ini apa sih? Jadi perbedaannya tuh, kalau PT Bluebird Tbk ini kan adalah nama resmi perusahaan terbuka atau emiten yang melantai di bursa efek. Sedangkan PT Bluebird Group itu adalah kayak nama brand induk yang menaungi 15 unit perusahaan transportasi dan logistik. Nah, lalu ada profil dari perusahaan PT Bluebird Tbk ini. Yang pertama itu ada Board of Advisors. Board of Advisors ini kayak dewan penasehatnya gitu. Kemudian ada jajaran direksi yang terdiri dari satu direktur utama, satu wakil direktur utama, dan satu direktur biasa. Kemudian ada jajaran komisaris yang terdiri dari presiden komisaris, wakil komisaris, komisaris, dan komisaris independen. Baik, jadi balik lagi ke materinya. Kita akan membahas laporan keuangannya pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ini PT Bluebird Tbk mendapat pendapatan sebesar 3,59 triliun rupiah, naik 61,7% dibandingkan tahun 2021. Kemudian laba bersih pada tahun 2022 sebesar 364 miliar rupiah, berbalik kuat dari tahun 2021 sebesar 8,7 miliar. Lalu ada CFO. Nah, buat yang belum tahu CFO itu merupakan cash flow from operation. Jadi kayak arus kas operasi gitu, yaitu seperti uang kas real yang dihasilkan dari aktivitas inti bisnis yang mencerminkan likuiditas. Nah, lanjut, CFO pada tahun 2022 itu sebesar 909 miliar rupiah, hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya di 2021 dan 4 kali lipat dari tahun 2020. Kemudian ada debit ratio pada tahun 2022 sebesar 22,4%. Nah, kemudian apa sih yang paling penting dari laporan keuangannya ini? Jadi pada tahun 2020 merupakan tahun tekanan pandemi, yaitu perusahaan Bluebird ini mengalami rugi bersih sebesar 163,2 miliar. Kemudian pada tahun 2021 mulai pulih dari masa pandemi, tetapi likuiditas laba masih tipis. Kemudian pada tahun 2022 menjadi tahun pembaikan penuh, pendapatan, margin, dan CFO naik bersamaan. Kemudian pemulihan berbasis kas membuat hasil 2022 menjadi kredibel. Selanjutnya ada common to size laba rugi. Ini adalah efisiensi biaya yang membaik, margin yang kembali sehat juga.
Dapat dilihat bahwa di grafik komposisi terhadap penjualan ini laba bersihnya itu mengalami keturunan dan kenaikan pada tahun 2022. Makna manajerialnya, porsi beban langsung turun dari 13,5 poin sejak 2020. Mungkin dikarenakan COVID-19 atau pandemi. Beban usaha juga ikut mengecil secara relatif terhadap penjualan. Dan 2022 menandai normalisasi utilisasi armada dan recovery harga atau volume. Perbaikan net margin ke 10,14% menandakan pemulihan sudah sampai ke laba bersih, bukan berarti di level yang operasional. Ya, garis besarnya di sini yaitu struktur biaya 2022 jauh lebih sehat dibandingkan tahun 2020 hingga 2021. Saya akan menjelaskan tentang neraca dan sumber pendanaan pada PT Bluebird. Kita dapat melihat kondisi keuangan PT Bluebird dari sisi neraca atau posisi keuangan perusahaan. Dari komposisi aset terlihat bahwa sebagian besar aset perusahaan didominasi oleh aset tetap seperti kendaraan operasional atau armada taksi yang proporsinya cukup besar, yaitu sekitar 79% sampai 83% dari total aset. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kewajiban dan modal, perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah. Rasio utang terhadap aset hanya sekitar 22,4% dan rasio utang terhadap modal sebesar 0,29 kali. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, bukan dari utang. Kondisi ini menggambarkan bahwa PT Bluebird memiliki struktur keuangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan utang yang rendah, resiko keuangan perusahaan menjadi lebih kecil, terutama resiko kesulitan membayar kewajiban atau beban bunga. Selain itu, biaya tetap yang berasal dari bunga utang juga relatif rendah. Namun di sisi lain, penggunaan utang yang rendah juga menunjukkan bahwa perusahaan cenderung konservatif dalam memanfaatkan pendanaan eksternal. Artinya, saat kondisi bisnis mulai pulih, perusahaan belum sepenuhnya memaksimalkan penggunaan utang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Bluebird dari sisi neraca sangat sehat dan stabil. Perusahaan ini memiliki risiko yang sangat rendah, namun masih memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan jika mampu memanfaatkan strategi pendanaan yang lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dari slide 5 dan slide 6 pada laporan common size dan neraca dari PT Bluebird. Lalu untuk slide ke-8 menjelaskan tentang gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan perusahaan melalui analisis beberapa kelompok rasio utama. Dari sisi likuiditas, current ratio mengalami penurunan dari 2,42 pada tahun 2021 menjadi 1,52 pada tahun 2022 dan quick ratio turun dari 1,67 menjadi 0,98. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedikit melemah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara umum masih berada pada tingkat yang aman. Penurunan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan kas yang lebih produktif dalam mendukung pemulihan operasional. Dari sisi efisiensi, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana aset turnover naik dari 0,34 menjadi 0,52 dan receivable turnover meningkat dari 14,02 menjadi 15,12.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan serta semakin efisien dalam mengelola dan menagih piutang. Dari aspek profitabilitas, kinerja perusahaan mengalami perbaikan yang sangat drastis. Net profit margin yang sebelumnya negatif sebesar minus 7,97% pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2022. Sementara ROA dan ROE juga berbalik dari negatif menjadi positif, masing-masing sebesar 5,28% dan 6,80%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi juga mampu mengendalikan biaya sehingga menghasilkan laba yang lebih optimal. Dari sisi valuasi, PER pada tahun 2021 yang mencapai 395,7 kali sebenarnya tidak mencerminkan kondisi yang sehat karena disebabkan oleh laba yang sangat kecil. Namun, pada tahun 2022, PER turun menjadi 9,89 kali yang lebih mencerminkan valuasi yang wajar. Sementara itu, PBV sebesar 0,66 kali menunjukkan bahwa harga saham perusahaan masih berada di bawah nilai bukunya, sehingga dapat dikatakan belum mahal di mata pasar. Secara keseluruhan, rasio-rasio ini menunjukkan bahwa Bluebird telah berhasil melakukan pemulihan kinerja secara menyeluruh, baik dari sisi operasional maupun profitabilitas, meskipun investor masih menunggu bukti keberlanjutan kinerja tersebut di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk slide ke-8 membahas tentang studi kasus keputusan keuangan pada PT Bluebird yang berfokus pada investasi dan dalam transformasi digital dan pengembangan kendaraan listrik sebagai respon terhadap perubahan industri transportasi yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Keputusan ini relevan karena adanya pergeseran perilaku konsumen ke layanan digital, tekanan dari pesaing, ride-hailing, serta kebutuhan efisiensi dan keberlanjutan. Dari perspektif incremental cash flow, investasi ini memberikan tambahan manfaat berupa peningkatan pemesanan, utilisasi armada, pendapatan, serta efisiensi operasional, meskipun di sisi lain membutuhkan biaya besar untuk pengembangan sistem, integrasi teknologi, dan pengadaan kendaraan listrik. Hasil kinerja tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada pendapatan, laba, dan arus kas operasi mengindikasikan bahwa keputusan ini berhasil menciptakan nilai bagi perusahaan. Namun demikian, terdapat risiko seperti kegagalan teknologi, lambatnya adopsi pelanggan, tantangan operasional kendaraan listrik, dan persaingan yang agresif. Secara keseluruhan, keputusan ini dinilai strategis karena tidak hanya bersifat defensif untuk menjaga posisi pasar, tetapi juga ofensif dalam membuka peluang pertumbuhan, sehingga dari sudut pandang manajemen keuangan, tidak melakukan investasi justru menjadi pilihan yang lebih beresiko. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan agensi, problem dan etika yang ada di slide 9-nya. Agensi, problem dan etika itu ada potensi masalahnya, yaitu kepemilikan keluarga yang dominan, menciptakan risiko prinsipal konflik antara pengendali dan investor minoritas. Laporan mencatat berbagai transaksi dengan pihak berelasi. Area ini sah, akan tetapi tetap sensitif secara tata kelola.
Pasar akan memperhatikan fairness harga, keterbukaan dan independensi pengambilan keputusan. Intinya, kontrol keluarga memberi konsistensi strategi. Akan tetapi harus diimbangi governance yang kuat agar minoritas tidak dirugikan. Dan selanjutnya ada mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol ini sudah ada, yaitu ada kode etik berbasis integritas, kejujuran, keadilan, dan transparansi. Whistleblowing, sistem untuk fraud, benturan kepentingan, dan pelanggaran kode etik. Tidak ada sanksi administrasi hingga tanggal 31 Desember 2022. Laporan menyatakan tidak ada transaksi material benturan kepentingan pada 2022. Tugas manajemen berikutnya adalah memastikan governance bukan hanya formalitas laporan, tetapi benar-benar dipercaya investor publik. Nah, kesimpulannya ada di kesimpulan utamanya ada beberapa, yaitu 2022 menunjukkan pemulihan penuh, yaitu ada penjualan, margin dan CFO membaik sekaligus. Yang kedua ada struktur modal tetap kuat dan konservatif, sehingga risiko finansial relatif rendah. Yang ketiga ada nilai perusahaan lebih terdorong oleh strategi jangka panjang daripada target laba sesaat. Yang terakhir ada isu governance tetap penting karena kepemilikan pengendali besar dan transaksi afiliasi ada. Nah, judgement akhir itu Bluebird terlihat pulih dengan fondasi yang cukup sehat, tetapi valuasi pasar baru akan naik apabila perusahaan bisa membuktikan bahwa 2022 bukan lonjakan satu kali. Jika saya CFO, dua tindakan ini yang saya prioritaskan. Yang pertama, naikkan utilasi armada dan CFO fokus pada kanal digital, optimasi data dan produktivitas armada agar kas operasi tetap kuat. Yang kedua, perkuat komunikasi ke investor. Ya jelas, hasilnya transformasi, roadmap EV, dan disiplin governance supaya re-rating valuasi lebih mungkin terjadi. Sekian dan terima kasih. Saya berasal dari kelas AK4903 dengan nomor induk mahasiswa akhir saya itu 300 dengan NIM akhir 115 dengan NIM 1040225000123 dengan NIM 1040225000054 dengan NIM 104022530022 dari kelas AK4903.